Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina dengan NIM L0212011015 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait uji toksisitas deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan gurame dengan peneliti Ijar Amirul Lahad, Rajshimi, dan Eko Prasetyo. Adapun topik-topik pembahasan yang dibahas yaitu pertama pendahuluan, kedua tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Wilayah perairan Indonesia sangat luas dan memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perikanan telah mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk pemenuhan gizi masyarakat. Permintaan ikan gurame dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Seiring berjalannya waktu, perairan yang ada di sungai-sungai semakin tercemar diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Salah satu sumber limbah di perairan adalah deterjen. Deterjen dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Secara langsung, deterjen mengandung bahan aktif linear alkibenzene sulfonate atau disingkat LAS yang dapat merusak insang dan organ pernafasan ikan, yang mana menyebabkan toleransi ikan terhadap badan air yang kandungan oksigen terlarutnya rendah menjadi menurun. Walaupun ikan gurame juga dikenal sebagai ikan yang memiliki keunggulan dapat bertahan di lingkungan perairan yang kurang baik, deterjen diduga tetap dapat memberikan pengaruh buruk pada ikan gurame. Kedua, yaitu tujuan. Untuk mengetahui nilai ambang batas deterjen terhadap kelangsungan hidup di ikan gurame. Selain itu, untuk menentukan konsentrasi deterjen berpengaruh buruk terhadap kerusakan insang dan hati. Untuk melihat gambaran klinis yang terjadi pada jaringan organ ikan gurame yang mendapat pengaruh dari limbah deterjen. Untuk mengetahui tingkat konsentrasi toksisitas alkibenzene sulfonate terhadap kematian LC50 ikan gurame. Ketiga, yaitu metode. Adapun tahapan dalam prosedur penelitian ini yaitu adaptasi ikan uji toksisitas akut, uji media letal, uji toksisitas kronis, pertumbuhan mutlak, kelangsungan hidup, pengamatan organ dalam, histokimia, analisis data, dan hasil. Pertama kali yang dilakukan adalah uji pendahuluan, yaitu uji toksisitas akut untuk menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan gurame. Dimasukkan di akuarium yang sudah disiapkan sebanyak 15 unit sesuai dengan rancangan percobaan. Uji lanjutan toksisitas akut untuk menentukan media letal concentration LC50 sampai 96 jam yang dilakukan di akuarium berukuran yang sama dengan uji pendahuluan. Setelah melakukan uji media letal concentration, maka dilanjutkan dengan uji toksisitas kronis selama 30 hari. Perhitungan pertumbuhan bobot mutlak menggunakan rumus Wade-Hurley 1972 dalam Dewan Toro 2021 sebagai berikut. W sama dengan WT dikurang WO. Kelangsungan hidup dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Effendi 2002, yaitu SR sama dengan NT per NO dikali 100%. Keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Adapun hasil dari tabel pertama yaitu uji toksisitas akut. Dapat dilihat bahwa pada kadar 0, 1, 10 mg per L tidak ada kematian pada benih ikan gurame, dikarenakan ikan tersebut masih dapat mentolerir kondisi perairan yang kadar deterjennya rendah. Tingginya konsentrasi deterjen yang diberikan, maka tingkat kematian ikan sangat cepat. Kurang dari 48 jam pada perlakuan dengan kadar 100 mg per L, semua ikan sudah mati. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu uji median letal. Dari data yang disajikan di bawah menunjukkan bahwa LC50 sampai 96 jam berbeda konsentrasi deterjennya, yaitu 2,5,10 mg per L dengan jumlah mortalitas yaitu 50% dari total 10 ekor ikan pada awal percobaan dan menjadi 5 ekor ikan di akhir percobaan.
Pada gambar menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah konsentrasi deterjen, maka semakin tinggi tingkat kematian pada ikan gurame. Selanjutnya yaitu tabel 3, kualitas air pada uji kronis. Hasil pengukuran amonia yang didapatkan sebesar 0 sampai 0,50 ppm yang dikategorikan masih dalam kisaran normal. Sesuai dengan pendapat Gunawan, kisaran maksimal amonia pada media peliharaan sebesar 0,64 sampai 1 ppm. Menurut Kordi dan Tanjung 2007, kadar amoniak NH3 yang didapat dalam perairan umumnya merupakan hasil metabolisme ikan berupa kotoran padat dan terlarut yang dikeluarkan melalui insang, hatidan, dan jaringan organ. Selanjutnya yaitu uji median letal. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa nilai median lethal concentration LC50 sampai 96 jam adalah 2,0588 mg per liter. Hasil tersebut dijadikan sebagai acuan pada uji toksisitas kronis. Konsentrasi yang digunakan untuk uji toksisitas kronis adalah 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% dari LC50 sampai 96. Selanjutnya, pertumbuhan mutlak. Pada tabel 2, benih ikan gurame yang diperlakukan dengan menggunakan deterjen yang mengandung bahan aki benzena sulfanota BAS menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan gurame. Terakhir, kelangsungan hidup. Pada gambar ketiga, bahwa tingkat kelangsungan hidup ikan gurame tertinggi sampai akhir penelitian adalah perlakuan A 70,00 sebesar 100%, kemudian diikuti oleh perlakuan B sebesar 63,33, perlakuan C sebesar 50,00, perlakuan D sebesar 30,00, dan E terkecil 26,66. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang tidak diberi deterjen yang menghasilkan kelangsungan hidup yang paling tinggi. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dari uji pendahuluan LC50 selama 48 jam, maka dapat disimpulkan bahwa ambang atas adalah 100 mg per L dan ambang bawah 10 mg per L. Hasil pengamatan pada uji media lethal concentration bahwa ambang batas dari LC50 selama 96 terdapat perlakuan B dengan kadar deterjen 25,69 mg per L dan ditemukan nilai tengah 2,0588 mg per L. Hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup benih ikan gurame sampai akhir penelitian disimpulkan tertinggi berada pada perlakuan B yaitu 10% dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 73,33 plus minus 5,77. Selain itu, semakin besar konsentrasi deterjen pada tiap perlakuan, maka tingkat kelangsungan hidup semakin rendah. Hasil pengamatan uji kronis pada insang dan hati benih ikan gurame menunjukkan adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran air yang mengandung deterjen. Perlakuan B merupakan perlakuan dengan kerusakan ringan, sedangkan perlakuan C, D, dan E mengalami kerusakan sedang sampai parah. Perlunya penelitian kelanjutan tentang kerusakan struktur mikroanatomi akibat pengaruh deterjen pada organisme hidup dengan waktu lebih lama atau konsentrasi deterjen yang bervariasi. Perlu ditingkatkan mutu lingkungan agar tidak tercemar limbah deterjen. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.